Penasaran? Cobalah berkunjung ke pusat jajanan di Jalan Niaga Pamekasan, Madura pada malam hari. Anda akan mendapati warung tenda yang pertama kali menjual sate lalat. Bayangkan jika lalat-lalat ini ditusuk menyerupai sate, kemudian Anda lahap. Anda pasti jijik dan mual kan? Tapi di Kabupaten Pamekasan, Madura, sate lalat justru banyak dicari orang. Tapi nanti dulu, sate lalatnya bukan daging lalat sungguhan, melainkan sate yang dagingnya seperti ini. Sate lalat atau sate laler, namanya memang tidak semenarik tampangnya. Tapi olahan daging bakar ini sangat populer di Pamekasan. Bahkan kalau Anda ke Madura dan hendak menyantap sate, ya sate macam inilah yang banyak ditemui. Penasaran? Cobalah berkunjung ke pusat jajanan di Jalan Niaga Pamekasan, Madura pada malam hari. Anda akan mendapati warung tenda yang pertama kali menjual sate lalat. Dirintis pada tahun 60-an oleh almarhum Haji Ento, usaha warung sate tersebut kini digawangi keturunannya. Karena Pak Menteri ya pertama kali awal-awalnya agak terkejut gitu ya. Masalahnya satenya kok kecil-kecil. Apa karena bahannya mahal gitu. Ternyata setelah diberi penjelasan bahwa sate ini dibuat untuk khusus sate khas Pamekasan atau khas Madura, yang lain daripada yang lain. Ciri khas sate lalat, dagingnya sangat imut. Kira-kira 1/6 ukuran daging sate biasa. Saking kecilnya potongan daging pada tusukan, sekilas terlihat seperti tubuh binatang lalat. Tapi soal rasa boleh diadu dengan sate-sate dari daerah lain. Sate lalat disajikan dengan guyuran bumbu kacang yang kental. Ditambah potongan lontong dan bumbu kecap, Anda akan setuju kalau urusan sate menyate memang jagonya orang Madura. Yang namanya sate lalat itu bayangan saya dikira itu sate lalat itu sate apa gitu. Saya kan belum pernah tahu ya. Namanya dari Bandung ya. Ya sebetulnya jalan-jalan ke Madura ini ya. Ada sate lalat saya langsung ngerasain dan dinikmatinya nikmat sekali gitu rasanya. Pedagang sate lalat tetap menyediakan 2 jenis daging yaitu ayam dan kambing. Satu porsi sate harganya Rp5.000. Itu terdiri dari 25 tusuk daging yang diikat dengan seutas daun pisang. Karena dagingnya sangat sedikit, membakarnya pun ala kadarnya saja. Hanya dibakar bolak-balik selama 5 menit, daging sate siap dihidangkan. Kalau sate biasa itu kan cuma 10 biji kan gitu. Ini kalau satu porsi itu sampai berapa lidi itu enggak tahu dihitung, kira-kira 40 lidi barangkali. Jadi enaknya itu ya, karena enggak usah ngunyahnya itu ya enggak lama gitu, tapi enak lah gitu. Anda tentu ingin tahu bagaimana persiapan membuat sate lalat ini. Modal daging pada sate lalat memang tidak banyak. Untuk menghasilkan 2.000 porsi sate per hari, Latifah hanya butuh 5 ekor ayam dan 5 kg daging kambing. Daging tersebut dipotong seukuran 1 x 1 cm. Dengan diselingi gaji, daging mentah super kecil itu ditusuk satu persatu hingga menjadi 5.000 tusuk sate. Sepintas usaha dagang sate lalat meraup untung besar. Tapi anggapan itu tidak sepenuhnya benar. Mengiris dan menyusun daging seukuran lalat ke dalam tusukan bukan perkara mudah. Selain makan waktu, kerjaan ini membutuhkan daya konsentrasi yang tinggi. Seperti Latifah, meski sudah dibantu 7 orang karyawan, sejak pagi sudah harus berkutat dengan daging. Ya, yang paling sulit itu ya waktu ngiris daging, lalu nusukkan itu ya kalau tidak fasih, kalau pertama kali ya mesti kena tangannya gitu. Kalau sudah fasih ya nggak apa-apa, nggak enak. Gitu. Pernah ada pengalaman sampai berdarah? Banyak, tiap hari mungkin. Kalau ngantuk